Halo, shalom. Di video kali ini mungkin udah lama ya nggak upload video karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi baru sempat bikin video ya pada saat ini. Jadi di video kali ini tuh saya akan men-share lagi pengalaman saya dalam belajar Alkitab yang akan diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46 ya. Jadi judul perikopnya ini adalah penghakiman terakhir. Ini firman Tuhan mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan em, memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari eh, dari kambing ya di sini. Sebentar ya, saya coba ini dulu. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya ya. Eh, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika haus, kamu memberi aku minum, ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi seperti itu pembacaan uh, Alkitab, ayat Alkitab pada kesempatan saat ini. uh, Apa sih yang kita bisa ambil dari uh,
dari Matius 25 ini ayat 31 mengenai penghakiman terakhir. Kalau saya ambil kesimpulannya adalah inti dari pengajaran Yesus itu adalah mengenai belas kasihan gitu. Belas kasihan terhadap sesama ya, terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun mempraktikkan dan mengajarkan itu kepada orang-orang bukan hanya di hadapan murid-muridnya. Karena di sini dijelaskan juga, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ketika orang itu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, secara otomatis dari rangkaian di dalam Alkitab yang saya mungkin pelajari secara ringkasnya gitu ya, menandakan apa? Menandakan kita itu secara otomatis ketika kita percaya dan taat, itu akan secara otomatis tuh menerima suatu keselamatan yang sangat sangat uh, sifatnya itu apa ya, secara langsung lah gitu, secara cuma-cuma gitu. Tapi perlu diingat juga, bukan berarti orang percaya, bukan berarti orang percaya juga akan menerima begitu saja, menerima begitu saja tanpa mengerti maksud dari dia menerima keselamatan itu untuk apa sebetulnya. Supaya orang itu menunjukkan bagaimana ketika orang percaya itu menerima keselamatan itu, ia terapkan juga gitu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan itu kepada orang-orang yang mengikuti dia itu. Karena mengenai penghakiman akhir ini, pada ujungnya nanti, endingnya, itu akan dituntut itu. Akan dituntut bagaimana kamu memperlakukan ataupun memfungsikan karya keselamatan itu yang secara cuma-cuma kamu terima, dan bagaimana kamu bisa mengaplikasikan itu supaya kamu tuh dapat berkenan juga di hadapannya gitu. Jadi seperti itu. Uh, Kalau berbicara seperti ini menyangkutnya kepada pemahaman, uh, kalau dalam bahasa teologisnya itu sola gratia ya. Sola gratia, bahwa anugerah keselamatan diterima uh, oleh orang-orang percaya ya, khususnya tidak sembarang soalnya secara cuma-cuma gitu. Tetapi bukan berarti kita menerima secara cuma-cuma itu lalu kita seenaknya melakukan suatu hal-hal yang sifatnya tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi perlu diingat, kita pun harus bertanggung jawab juga, berkewajiban juga mempergunakan uh, sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali gitu, yang dunia itu tidak bisa menawarkan karya keselamatan yang sudah
Tuhan Yesus berikan secara cuma-cuma, sudah dia lakukan dan genapi, dan dia menangkan gitu. Bahkan dia bangkit dan juga uh, terangkat ke sorga juga. Kembali di mana dia bertahta. Jadi kesimpulannya, pergunakan hidup kita itu sebagaimana mestinya kita sudah menerima keselamatan yang sangat luar biasa sekali. Yang seharusnya manusia itu akan dihukum ya, akan dibinasakan karena dosa ya. Karena dosa sehingga manusia itu mewarisi hal-hal yang terkutuk sebetulnya yang tidak akan diperkenankan seharusnya karena kasih Allah itu terhadap dunia itu besar sekali sehingga uh, Tuhan Allah pun sangat menyayangkan kalau harus binasa karena dosa ya. Karena Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu sangat apa ya? ah, jadi seperti bukan seperti orang lain lah, bukan seperti hal-hal yang biasa, tapi luar biasa itu. Karena dikatakan juga dia menciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi kalian tahulah bagaimana kasih sayangnya itu sampai selama-lamanya. Sebenarnya kasihnya itu tidak pernah berubah ya dari awal sampai selama-lamanya. Karena harus dipahami dengan baik dan benar gitu. Kalau yang hanya sebatas teori, mungkin tidak akan terasa dan tidak akan bisa melihat itu semua betapa kasihnya itu sangat luar biasa. Dia tidak berubah sama sekali. Dan itu pula pun yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi itu. Jangan pernah meninggalkan kepercayaan kita, iman kita yang sudah sangat super-super teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tidak akan pernah berubah soal pengharapan ya. Pengharapan, entah itu merujuk kepada keselamatan, dia tidak akan sia-siakan itu juga. Begitu pula kita bagaimana menyikapi dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin gitu. Di dalam penghakiman terakhir juga, kalau kita salah dalam dalam memanfaatkan keselamatan yang kita sudah terima secara cuma-cuma ya, gratis lagi. Terus kita salah gitu, salah memaksimalkan, salah memfungsikan, salah mempergunakan juga. Dia pun akan menuntut itu dari kamu itu. Dari orang-orang percaya yang sudah menerima itu, menerima anugerah keselamatan, termasuk saya sendiri itu. Jadi perlu diingat, hidup itu nggak usah yang aneh-aneh, anu-anu, aneh-aneh. Karena semua itu nggak guna. Itu hanya memuaskan uh,
kesenangan batin yang fana itu, yang kayak begitu, yang gak ada, yang gak guna sama sekali gitu. Karena kita mengingat uh, ajaran dari para rasul juga mengatakan ketika kita bergaul dengan lingkungan yang buruk, itu pun akan menghasilkan atau akan merusak juga kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Tuh. Jadi pilihlah lingkungan-lingkungan yang benar-benar bisa membangun diri Anda baik secara lahiriah, secara batin, secara rohani dan iman ya. Itu sangat penting sekali. Karena secara lahiriah kita sebagai manusia itu punya hak untuk hidup ya. Itu dulu. Karena apa? Kalau nggak hidup, lu nggak akan bisa, kamu nggak akan bisa menyeimbangi ini nih, yang rohani dan iman ini. Jadi harus adanya keseimbangan di dalam jalan itu. Dan dibutuhkan namanya pendewasaan yang benar-benar matang gitu. Bisa membedakan sesuatu dan juga bisa menempatkan sesuatu. Bagaimana kita memahami firman Tuhan itu sebagaimana mestinya, bukan hanya sekedar membaca novel atau membaca dongeng, tapi kalian tidak mengerti. Belum sampai ke tidak mengerti, kalian pun tidak mengimplementasikan ke dalam kehidupan nyata ya, atau kehidupan secara praktis itu. Mungkin itu saja yang bisa saya uh, sampaikan ya, secara sederhana sekali, secara ringkas sekali. Semoga uh, pembahasan ini, ya saya sih cuma share pengalaman saya, karena saya bukan orang yang seperti apa ya, rohaniwan banget gitu. Karena ada yang komen juga bahwa bahwa saya itu sedang magang jadi pendeta gitu, magang pendeta. Padahal nggak betul ya itu ya. Saya hanya jemaat biasa. Saya bukan orang yang perfeksionis ya, tetapi saya berusaha untuk belajar hidup sesuai dengan kehendak uh, yang Tuhan Allah inginkan ya, yang Tuhan Allah kehendaki. Karena orang percaya itu harus seperti itu. Dasarnya harus jelas, pondasinya harus jelas, dan juga tidak akan pernah lepas dari namanya firman Tuhan ini. Karena apa? Biar kalian tuh tidak tersesat, sama seperti saya. Kalau orang tuh hanya sekedar baca, mengerti, tapi tidak ada pengimplementasian di dalam kehidupan sehari-hari itu, ya, ya percuma juga sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga pembahasan ini bisa sedikitnya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.